Astagfirullahaladzim. Mas. Tiba-tiba ada di sini toh. Mas, setapuan kayak gitu loh, Mas. Iya. Jangan ini makhluk yang kemarin yang wajahnya mengelupas itu. Masih inget nggak? Oh iya, Mas. yang tengkurap itu, Mas. Iya kan? Oh iya, yang pakai pohon daun. itu. Oh iya. Makanya. Kok mukanya nggak nganu, Mas? Nah kan ketutupan rambut itu, Bar. Iya sih. Mbak, assalamualaikum. Ya kan? Iya, Mas. Jangan-jangan dia. Astagfirullahaladzim. Kemana Mas tadi, Mas? Kemana tadi? Mbak, assalamualaikum. Mbak. Mbak. Ini Bari. Mbak. Iya itu jangan-jangan yang wanita kemarin. Iya. Hah? Mau ngapain lagi Masnya kok? Ya siapa tahu mau minta itu aromanya lagi. Yang kemarin tuh emang rambutnya seperti itu, Mas. Hah? Kelihatannya enggak seperti itu rambutnya yang kemarin. Ya enggak, memang wajahnya hancur kalau yang kemarin itu. Tapi enggak ada. Itu, Mas, yang kemarin itu juga pakai daun pisang ya, Mas ya? Mm-mm. Ini tadi itu juga, Mas. Tahu juga. Iya. Coba kita cari dulu. Kalau kita enggak Mas itu tuh. Tuh depan. Sampai lagi, Bang. Mbak. Enggak itu. maksudnya apa kok? Lah iya. Muncul hilang. Itu tujuannya apa ya? Mbak, kalau ada yang ingin disampaikan, jangan panggil kayak gini, Mbak. Mbak. Apa jangan-jangan cuma menggoda kita ya? Enggak tahu juga sih, Mas. Terus tujuannya apa? Itu, Mas. Coba kita cari lagi. Mbak. Bentar Mas, bentar. Saya kok ngerasa kayak di belakang saya ada sesuatu gitu. Apa, Mas? Bentar. Mas. Hah? Mas ada di belakang saya, Mas. Apa, Mas? Loh, lagi, Mas. Enggak, Gitu. tujuannya apa sih sebenarnya? Kok enggak ngomong? Kalau ketemu lagi kunci, Iya. kunci tarik. Iya, Mas. Ayo cari. Mbak. Itu, Mas. Wah, itu di Mas. Assalamualaikum. Tujuannya apa? Hah? Assalamualaikum, Mas. Assalamualaikum. Deket, Mas. Iya. Enggak. Assalamualaikum. Kenapa? Ada apa dan kamu kenapa? Mungkin ada yang mau kamu sampaikan, cerita. Kamu ngerjain kita ya? Oh, enggak kok. Ngilang-ngilangan. Nah, dan kenapa kamu tiba-tiba nongol ngilang? Iya. Tujuan kamu apa? Saya menakan diri seperti itu karena saya memikirkan dulu waktu saya masih hidup. Gimana? Saya menambahkan diri seperti itu karena saya menyebarkan kepada kalian itu gambaran saya waktu dulu saya masih hidup. Kamu mau menggambarkan semasa waktu kamu masih hidup. Emang kenapa? Dan kenapa kamu kok menangis seperti ini? Nama kamu siapa? Nama saya Delta. Delta. Iya. Emang kenapa dulu kamu waktu hidup itu kenapa? Semasa kamu hidup ada apa? Sedih kenapa? Dulu waktu saya masih hidup, saya mempunyai ilmu menghilang. Semasa waktu kamu hidup, kamu punya ilmu menghilang. Iya, Buat apa emang? saya punya ilmu hilang untuk saya melakukan mencuri. Astagfirullahaladzim. Terus Tapi waktu saya mencuri di desa ini, saya ketahuan
warga juga mempunyai ilmu. Iya. Nah terus? Jadi saya mau menghilang, persyaratannya saya harus lepas seluruh pakaian saya harus telanjang. Jadi setiap kamu bisa menghilang itu harus kamu melepaskan pakaian kamu dan kamu telanjang baru bisa menghilang seperti itu. Iya, saya berhasil menghilang. Tapi ada salah satu warga yang mempunyai ilmu. Ada salah satu warga yang punya ilmu dan dia bisa melihat kamu seperti itu. Melihat saya lalu Hmm. saya ditampakkan di depan warga yang sangat banyak. Lalu saya dihakimi oleh warga-warga itu sampai saya lari di jalan ini. Oh, wow. Kamu dihakimi sama warga Iya. sampai kamu meninggal di tempat ini dan makanya kamu apa itu gentayangan seperti itu tadi. Maka dari itu saya masih belum tenang sampai sekarang. Ya. Astagfirullahaladzim. Perbuatan kamu juga salah. Emang dulu itu kamu dapatkan ilmu dari mana itu? Saya mendapatkan ilmu itu, saya berguru kepada seorang yang dia punya ilmu juga. Kamu berguru mencari ilmu seperti itu untuk mencuri. Iya. Dan kebetulan warga juga waktu itu ada yang punya ilmu dan dia bisa melihat kamu sampai kamu ditampakkan di tempat warga banyak, terus kamu dikejar sampai sini dan kamu dihakimi sampai kamu meninggal di tempat ini dan akhirnya kamu sampai gentayangan seperti itu, nggak tenang. Saya sedih sekali. Nah, jasad kamu waktu itu terus dikemanain? Udah dikuburkan belum? Sudah dikuburkan. Sudah dikuburkan, akan tetapi saya masih gentayangan di tempat ini karena dulu saya meninggalnya juga di tempat ini. Ya udah gini aja, ini nanti kita bantuin doa kamu ya, dan mudah-mudahan kamu tenang di alam kamu dan lebih baik kamu nggak usah menampakkan diri wujud seperti itu lagi. Takutnya nanti kalau ada warga yang kamu nampakkan seperti itu, warga tahu, takutan. Ya mas, bentar, saya mau interogasi. Mbak Beta, siapa Nama kamu tadi? Delta. Itu kamu mendapatkan itu kan dari orang pintar. Nah, sekarang saya mau tanya, kamu lakukan itu semua, itu persyaratannya apa aja? Mulai dari awal disuruh apa aja? Saya disuruh bertapa selama 40 hari. Bertapa selama 40 hari. Iya, Gimana tapanya? di salah satu bukit. Bukit apa? Saya tidak tahu namanya apa. Nah di bukit itu waktu tapa itu apa yang kamu kerjakan? Saya cuma bertapa dan membaca mantra yang disuruh sama orang pintar itu. Masih ingat nggak mantranya gimana? Terus waktu kamu tapa itu ada yang mendampingi nggak? Tidak ada, saya tapa sendirian. Emang itu kok waktu mencuri itu harus lepas daleman, semua pakaian dilepas baru bisa nggak kelihatan, kok bisa nggak kelihatan ya mas? Nah ya makanya ini mau tak telusuri dulu mas, ilmunya dia itu seperti apa. Terus waktu kamu udah tapa itu berapa hari? 40 hari? Iya. Nah itu terus ada persyaratan lagi nggak selain tapa? Iya, saya disuruh mandi di sendang. Mandi itu siapa yang mandiin? Itu orang pintarnya itu. Orang pintarnya itu? Iya. Lah prosesi mandi itu gimana? Ya, saya disuruh pakai apa-apa, langsung saya dimandikan dan airnya itu ada bunga 7 rupanya. Selain ada bunganya ada apa lagi di media air itu? Cuman itu saja. Hanya itu aja? Iya. Suruh baca mantra lagi nggak waktu kamu dimandiin itu? Tidak.
baca mantra orang pintar itu. Nah, setelah dimandiin, apalagi prosesinya? Setelah saya dimandiin, saya disuruh untuk melakukan hubungan kepada orang pintar itu. Maksudnya kamu dimanfaatin? Iya, katanya itu adalah syarat terakhir. Jika saya bisa, saya akan berhasil mendapatkan ilmu itu. Berapa kali kamu lakuin itu sama dia? 7 hari berturut-turut. Pagi, siang, malam, atau sore? Ya, 1 hari 2 kali. Waktunya? Waktunya malam sama pagi. Berapa orang itu ininya, dukunnya itu? Cuman 1 orang, Mas. 1 orang. Iya. Kenapa kamu langsung percaya sama orang itu? Iya, karena kan saya sudah menjalani 2 syarat itu, dan itu adalah syarat terakhir, Mas. Jadi saya juga percaya karena saya sudah berhasil melewati persyaratan itu, Mas. Nah, setelah kamu hubungan badan sama orang tersebut, orang tersebut terus melakukan apa lagi? Ia meritualkan saya, Mas. Dengan cara? Saya didoakan dan orang benar itu membaca mantra, tapi saya tidak tahu mantranya apa, Mas. Didoakan? Itu dukun apa ustadz? Baca mantra, Mas, Baca bukan mantra. doa. Tadi saya dengarnya didoakan. Habis di mantrain itu, terus kamu diapain lagi? Saya terus itu, Mas, langsung disuruh mencoba ilmu saya itu. Praktek berarti? Iya. Prakteknya di mana pertama kali? Pertama kali prakteknya di daerah orang pintar itu, Mas. Maksudnya prakteknya itu langsung ke korban apa memang ini di rumahnya si orang itu? Di rumahnya si orang itu, Mas. Maksudnya berarti nggak langsung dilepas? Tidak. Dan berhasil nggak waktu pertama kali itu? Kata dukunnya itu berhasil, Mas. Tapi setelah saya melakukan itu di desa ini, saya malah menjemput ajal saya. Lah waktu ketahuan di desa ini tuh itu udah yang keberapa kali? Itu baru pertama kali. Oh berarti nyobanya di rumah orang itu, habis itu terus kamu dilepas di desa ini. Iya. Nah, waktu itu targetnya itu yang menentukan dari sana apa itu kamu sendiri yang pengen nyoba gitu? Itu terserah saya, Mas. Jadi nggak ditunjukin dari dukunnya itu harus tempatnya mana gitu nggak? Tidak. Lah kan kamu tadi mengatakan katanya di desa ini ada orang pinter juga. Iya. Iya, Mas. Dia bisa ini berarti. Iya, dia bisa melihat saya dan saya ditampakkan di depan banyak orang, Mas. Lah emang dukunmu itu nggak ngasih tahu itu kelemahan ilmumu apa, pantangannya apa itu ngasih tahu nggak? Tidak, Mas. Kalau saya cuma mengasih tahu, saya disuruh lepas semua pakaian saya, Mas. Itu kan biar ngilang katamu. Iya, tapi dukun itu jangan ngasih tahu kelemahannya, Mas. Kata dukun itu tidak ada kelemahannya, Mas. Saya nurut-nurut aja. Ya nggak mungkin lah. Saya yakin pasti ilmu-ilmu yang diberikan, apalagi ilmu hitam seperti itu, sebangsa itu, saya yakin pasti ada pantangannya, gitu loh. Tapi saya tanya pada dukun, enggak ada, Mas. Ya, saya nurut aja. Berarti kata dukunnya tuh ilmu itu nggak ada pantangannya. Iya. Oh, kamu ya sama aja kamu dijebak itu. Ya itu dukunnya itu masih hidup nggak sekarang? Masih. Masih. Iya. Nah, begini aja Mas, ini lebih baik kamu sekarang keluarga dekat teman saya, dan nanti insya Allah nanti saya akan doain kamu di tempat ini, dan mudah-mudahan kamu tenang di alam kamu. Tapi tolong jangan nampak kamu seperti itu lagi.
Ya udah kamu keluar dari ketemu saya. Itu namanya tadi siapa mas? Delta. Delta. Nah udah kita doain bareng-bareng aja mas. Iya. Dan dia tenang jalan. Mudah-mudahan dia tenang di alamnya. Amin ya rabbal alamin. Ya kalau cerita seperti itu sih kita ya dua gasan, tapi mau gimana lagi, udah memang sengaja seperti itu, jalannya seperti itu, maunya seperti itu. Yuk kita lanjut lagi mas. Ya siap. Keringin mas. Apa bar? Keringin mas. Kering-keringen. Keringin mas. Ya buat selonjoran dulu. Enakin dulu. Emang tadi makhluknya ngapain? Makhluknya tadi. Sama Pak M tadi, perempuan tadi tuh. Iya. Ceritanya panjang, nanti tak ceritain. Mau jalan susah, jalan susah. Nah, lanjut apa lanjut? Ya lanjut lah. Lanjut mas. Santai mas. Aduh. Aduh.